ukuran pemusatan data pada statistik. Oke, yang kita pelajarin saat ini hanya untuk data tunggal. Nanti untuk data berkelompok ada lagi waktunya. Oke, kita punya 3M. Mean, median, sama modus. Mean, median, sama modus ini parameter yang paling sering digunakan untuk menunjukkan statistik gitu ya. Oke, mari kita telah satu persatu. Dari mulai mean. Mean itu punya bahasa lain yaitu rataan aritmetik. Rataan aritmetik. Oke, gue yakin lo udah sangat familiar dengan perhitungan mean ini karena lo sering menggunakan istilah rata-rata untuk mean ini ya. Ingat nggak? Tapi sebenarnya hati-hati, median tuh kadang-kadang disebut rata-rata juga gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan istilah rata-rata. Oke, istilah rata-rata yang sering kita gunakan di sehari-hari itu kalau kita ingin menghitung ini ya. 5, 4, 5, 6, 7. Rata-ratanya berapa? Artinya gue nanya, mean-nya berapa? Gampang aja ya, tinggal dijumlahin, kemudian dibagi 4. Ini pasti 5,5. Gampang aja kan? Oke, misalkan lagi gue punya data 4, 4, 7, sama 9 deh. 4, 4, 7, 9. Gimana nih? Gue jumlahin, bagi 4 gitu kan? Sama kayak tadi. 8, 8, 7, 9. 8 kali 3. 3 per 4 kali 8. Berarti sama dengan 6 gitu ya. Nah, bisa dong sekarang kita simpulkan gimana cara mencari mean. Jadi gimana jumlah nilai semua data dibagi dengan banyaknya data ya gitu. Jadi misalkan gue punya data pertama X1, data kedua X2, data ketiga X3, data keempat X4 sampai seterusnya sampai X ke N misalkan. Berarti jumlah datanya ada berapa? Ada N. Nah, kalau gue ingin mencari rata-ratanya tinggal gue apain? Gue jumlahin. Kemudian gue bagi dengan berapa? Gue bagi dengan jumlah datanya gitu kan. Nah, ini disebut dengan X rata-rata, simbolnya X dengan topi di atasnya. Seperti itu, oke? Nah, bagian yang di atas ini bisa kita tulis lagi menjadi gimana? Pakai simbol sigma ya. Sigma itu artinya penjumlahan gitu ya. Jadi, I sama dengan 1 untuk XI. Dari I sama dengan 1 sampai berapa? Sampai N. Kemudian dibagi dengan N. Atau N ini kita bisa jadi seper N gitu ya. Oke, berarti mean itu sama dengan seper N dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 XI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, kayak gitu. Jadi inilah rumus rata-rata gitu ya. Nggak usah bingung dengan bentuknya gitu ya. Konsepnya gampang aja. Jumlahin bagi dengan jumlah datanya. Oke, kalau median apa? Median itu nilai tengah. Nilai tengah. Kalau modus itu nilai terbanyak. Jadi kalau gue punya data 7, 8, berapa ya? 9, 10, kemudian 6. Maka yang disebut nilai tengah yang mana? Bukan 9 ya. Jadi nilai tengah itu setelah datanya diurutkan. Diurutkan dari yang terkecil, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah diurutkan, baru kemudian kita bisa tentukan yang mana nilai tengah. Nah, 8 adalah nilai tengah. Kayak gitu, oke? Kemudian modus. Modus tuh data terbanyak ya. Jadi modus itu bisa lebih dari satu. Misalkan gue punya data kayak gini. 4, 4, 7, 7, 9, 9, 3, 9. Nah, modusnya berapa? Yang paling sering muncul tuh berapa? 9. Ya udah modusnya 9 gitu kan. Oke, kemudian kalau misalkan data ini kita hapus nih, data ini kita hapus. Nah, yang jadi modus yang mana? 4 modusnya, 7 juga modus, 9 juga modus, kayak gitu ya. Jadi modus itu nggak cuma satu, modus itu bisa banyak. Oke, mean, median, dan modus ini disebut ukuran pemusatan data gitu ya, karena dia menunjukkan data itu terpusatnya di mana gitu. Terpusatnya itu bisa dianggap di mean-nya, bisa dianggap di mediannya, bisa dianggap di modusnya gitu ya. Oke, sekarang gue mau nunjukin beberapa trik untuk menghitung mean. Misalkan gue punya data kayak gini. Kemudian pertanyaan gue, berapa rata-ratanya, berapa mean-nya? Gampang aja ya, tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi 7. Oke, tapi sekarang dibagi 5. Oke, kemudian gue mau nanya lagi, apakah ini benar-benar harus dijumlahin? Terus kemudian dibagi 5? Nggak juga ya, gampang, kita bisa lihat nih. Kita bisa kira-kira nih, gue tebak nih rata-ratanya di sini nih, iya nggak? Karena jarak dari 4, 3 ke sini, ini min 1, ini plus 1, ini min 2, ini plus 2, gitu kan? Jadi itu sama aja gimana? Sama aja, 41 itu adalah 43 kurang 2 ditambah 42 kurang 1 ditambah 43. 43 kurang 1 ditambah 43 tambah 1 ditambah 43 tambah 2 dibagi dengan
5, ya nggak? Ini habis, jadinya gimana? Jadinya 43 dikali 5 bagi 5. Sip, dapat 43. Nah, itu salah satu trik untuk menghitung rata-rata. Jadi, lo nggak harus ngelihat, nggak harus jumlahin semua, terus kemudian dibagi 5 gitu ya. Nah, tapi gimana kalau ini kebetulan aja datanya gampang, ada di 43, tengah-tengahnya 43. Nah, sekarang gue mau coba kalau misalkan datanya beda, misalkan ini 45. Nah, lo gimana tuh? Kita nggak bisa nebak kayak tadi ya, kalau tadi, oh gampang nih 43 nih. Nah, tapi kita juga bisa memperlakukan hal yang serupa. Gini, tetap kita bisa perkirakan bahwa rata-ratanya itu 43, karena 43 itu nggak jauh dari tengah-tengah gitu ya. Nah, ya udah, gampang aja. Sama aja kayak tadi. 41 itu adalah 43 dikurang 2. 42 itu adalah 43 dikurang 1. 43 itu 43 tambah 0 atau kurang 0 gitu ya. 45 itu 43 tambah 2. 45 yang satunya lagi 43 tambah 2. Kalau gua bagi 5, maka gua akan dapat ini habis. Ini sisanya berapa? Plus 1. Maka gue akan mendapatkan bahwa ini 43 dikali 5 ditambah 1 dibagi 5 gitu kan. Sehingga gue dapetin 43 plus 1 per 5. Nah, seperti itu. Mudah sekali ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya lo mau ngitung rata-rata, nggak perlu lo jumlahin terus kemudian dibagi gitu ya, karena angkanya akan terlalu besar. Lo ambil titik referensi aja. Misalkan lagi nih, gue punya 51, 52, 53, 55, 57, 59 gitu ya. Oke, ini datanya ada berapa? Ada 6. Referensi yang mau diambil yang mana? Misalkan 55. Oke, kalau lo mengambil referensi 54 juga nggak ada masalah kok, meskipun dia bukan salah satu data. Nggak ada masalah. Tapi kali ini gue mau ngambil, ya udah nggak apa-apa, 54 aja deh, 54 aja. Oke, jadi 54 itu di sini dikurang 3 ya. Dikurang 2 dari 54, ini dikurang 1 dari 54, ini tambah 1, ini tambah berapa? Tambah 3, ini tambah berapa? Tambah 5 gitu ya. Nah, sehingga kalau gue jumlahkan, ini tambah ini habis, ini tambah ini habis, ini tambah ini hasilnya berapa? Plus 3. Maka rata-ratanya itu adalah berapa? Adalah 54 tadi referensi kita ya, 54 ditambah 3 dibagi jumlahnya berapa? Ada 6 kan? Ada 6 berarti 3 per 6. Nah, dapat 54. Ini setengah ya. Berarti 54,5 inilah rata-ratanya. Coba aja lo jumlahin terus kemudian dibagi 6. Pasti hasilnya kayak gini juga. Oke, jadi itu adalah trik menghitung nilai min ya. Dan sekian dulu untuk ukuran pemusatan data.